Hardi adalah seorang saudagar kaya yang tinggal di pinggiran kota kecil. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Rambutnya mulai memutih, perutnya agak buncit, namun masih tampak wibawa sebagai seorang pengusaha sukses. Ia memiliki toko material, kontrakan, dan beberapa sawah yang digarap orang. Namun, meski harta melimpah, hatinya kosong. Istri sahnya, Nyi Surti, sudah lama tak lagi mampu menghangatkan rumah tangga. Raut wajah Nyi Surti keras, matanya sering menyipit curiga, bibirnya jarang tersenyum, mungkin karena usia, atau mungkin karena batin yang sudah lama luka oleh sikap Pak Hardi yang mulai menjauh. Suatu hari, saat perjalanan bisnis ke desa seberang, Pak Hardi singgah di sebuah warung kecil di pinggir jalan, sekedar ingin melepas penat. Saat itulah ia pertama kali melihat Lastri. Lastri, gadis muda berkulit bersih dan senyum tulus, sibuk melayani pembeli sambil sesekali mengelap meja. Lastri anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya, membantu berjualan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pak Hardi memandang Lastri lama. Ada rasa sejuk menjalar ke dadanya. Lastri menyapa sopan, membawakan teh hangat dengan tangan gemetar karena malu disapa tamu terhormat. Sejak itu, wajah Lastri seakan terukir dalam benak Pak Hardi. Ada yang berbeda, dan ia ingin kembali lagi dan lagi. Sejak pertemuan itu, Pak Hardi seakan ketagihan. Setiap ada kesempatan, ia akan mengatur jalan agar bisa mampir ke warung sederhana itu. Mulanya hanya basa-basi, memuji teh buatan Lastri, bertanya kabar, atau pura-pura menanyakan arah. Tapi dari sorot matanya jelas, ada rasa yang tumbuh. Lastri awalnya menunduk, enggan menatap lelaki setua ayahnya itu terlalu lama. Namun, setiap kunjungan Pak Hardi disertai hadiah kecil, buah tangan dari kota, kain, atau uang tip yang selalu ditolak Lastri, namun akhirnya diterima atas desakan bibinya. Pak Hardi semakin berani. Ia mulai membujuk Lastri, menjanjikan kehidupan yang lebih baik, rumah besar, dan kedudukan sebagai nyonya di rumahnya. Bibinya yang merasa kasihan pada hidup Lastri yang serba kekurangan, membujuk agar menerima lamaran itu. Sudah nasib nak, lelaki baik datang, jangan disia-siakan, kata bibinya. Lastri pun menyerah, walau hatinya gamang. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun diam-diam telah menyalakan api cemburu di hati Nyi Surti, yang menyaksikan suaminya membawa pulang istri baru ke rumah yang selama ini hanya milik mereka berdua. Lastri resmi menjadi nyonya muda di rumah megah Pak Hardi. Rumah itu berdiri kokoh di pinggir kota. Bangunannya bergaya kolonial, dengan halaman luas dan pepohonan tua yang menaungi sebagian atapnya. Begitu Lastri masuk, ia langsung merasa suasana rumah itu berat, seakan hawa permusuhan menyambutnya. Nyi Surti berdiri di ambang pintu, menatap Lastri tanpa kata. Hanya sorot matanya yang tajam dan menusuk. Lastri menunduk sopan, mencoba menyapa, tapi tak ada balasan. Hari-hari awal Lastri penuh kegugupan. Setiap langkahnya seolah diawasi. Nyi Surti tak pernah berkata kasar, tapi sindiran dingin, tatapan penuh benci, dan sikap tak acuhnya lebih menyakitkan. Pak Hardi yang semula perhatian justru semakin larut dalam dunianya, sibuk mengurus usaha, seolah tak peka pada bara yang mulai menyala di dalam rumahnya. Lastri hanya ditemani para pembantu yang juga canggung, takut terjebak di antara dua nyonya. Namun, Lastri tetap bersikap sopan, berusaha menghormati Nyi Surti dan mengurus rumah dengan baik. Tapi, malam-malamnya sering dihabiskan dengan menangis pelan di sudut kamar, merasa asing di rumah besar itu. Sementara itu, di balik pintu kamarnya, Nyi Surti menyusun rencana. Api cemburu membakar batinnya.
membuat hatinya gelap. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia harus bertindak sebelum segalanya hilang dari genggamannya. Malam-malam panjang Nyi Surti hanya diisi amarah yang membuncah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Bayangan wajah Lastri yang polos tapi telah merebut perhatian suaminya selalu muncul setiap ia pejamkan mata. Dalam diamnya, dendam makin mengakar. Ia mulai membayangkan bagaimana caranya menyingkirkan Lastri tanpa menodai tangannya sendiri. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan. Lastri harus hilang dari rumah ini. Dan bila bisa, sekalian menambah kekayaan agar Pak Hardi kembali tunduk padanya. Hingga suatu malam gelap, Nyi Surti pergi diam-diam ke rumah Mbah Rejo, seorang dukun tua yang dikenal angker dan jarang ditemui warga. Rumah Mbah Rejo berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu, sepi dan mencekam. Bau dupa menyengat hidung ketika Nyi Surti melangkah masuk. Dengan suara bergetar, ia mengutarakan niatnya. Ingin hartanya berlipat ganda dan suaminya kembali tunduk. Mbah Rejo menatapnya dengan mata sipit penuh licik, lalu berkata pelan, "Kau butuh tumbal, Nyi. Tumbal darah muda. Itulah syarat pesugihan ini." Tanpa ragu, Nyi Surti mengangguk. Dalam hatinya sudah bulat, Lastri lah yang pantas menjadi korban. Sejak malam itu, Nyi Surti mulai merencanakan kejatuhan Lastri. Ia menyiapkan jebakan, menunggu waktu yang tepat. Dendam telah menutup pintu nuraninya, yang ada hanya ambisi dan kebencian yang membara. Hari-hari berlalu, dan Lastri tetap berusaha menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Ia tak pernah mengadu pada Pak Hardi tentang sikap Nyi Surti. Tapi Nyi Surti justru semakin benci melihat Lastri yang selalu bersikap manis dan patuh. Setiap senyum Lastri terasa seperti duri di hati tuanya. Setiap tatap mata Lastri seperti ejekan yang menghantam harga dirinya. Dendamnya kini menumpuk, mendidih, siap meledak. Suatu malam, Nyi Surti merasa waktunya telah tiba. Ia sudah sepakat dengan Mbah Rejo. Malam ini Lastri akan dikorbankan. Kebetulan Pak Hardi harus pergi keluar kota untuk urusan dagang. Malam itu bulan nyaris purnama. Cahayanya redup tertutup mendung, dan angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Nyi Surti bersikap manis pada Lastri, hal yang jarang sekali terjadi. Ia mengetuk pintu kamar Lastri dan mengajak Lastri membantu mengangkat barang di gudang belakang. "Barang-barang lama milik almarhum orang tuamu sudah ingin kuatur ulang, Lastri. Bantu aku ya," rayunya dengan suara lembut yang memaksa. Lastri yang terharu karena merasa akhirnya mendapat perhatian dari Nyi Surti mengangguk tanpa curiga. Dengan kain selendang menutupi tubuhnya dari dingin malam, ia mengikuti Nyi Surti menuju gudang. Tak ia tahu bahwa setiap langkahnya menuju gudang itu adalah langkah menuju kematian yang telah disiapkan untuknya. Gudang tua di belakang rumah sudah gelap dan lembab. Di dalamnya hanya ada beberapa perabot usang dan bau debu bercampur tanah basah. Tapi malam itu, di sudut gudang sudah berdiri Mbah Rejo dengan kain hitam melilit tubuhnya. Di tangannya ada dupa menyala yang mengepulkan asap pekat, menyebarkan aroma anyir, dan membuat Lastri merasa sesak. Lastri mematung, jantungnya berdegup cepat. Nyi Surti menutup pintu gudang, mengunci dari dalam. "Maafkan aku, Lastri," bisiknya. Entah karena menyesal atau karena takut, Mbah Rejo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan menyeramkan. Lastri berusaha berlari, tapi Nyi Surti sudah lebih dulu memegangi tangannya dengan erat. Tubuh kecil Lastri tak mampu melawan cengkraman penuh dendam itu.
Mbah Rejo mengeluarkan tali, melilit leher Lastri dengan terus meraba doa pesugihan. Lastri merontak, air matanya mengalir, mulutnya ingin berteriak, tapi hanya lolongan lirih yang keluar. Dalam sekejap, nyawa Lastri melayang. Tubuhnya terkulai lemas di tanah gudang. Malam itu juga, jasad Lastri dikuburkan di bawah pohon asem tua di sudut pekarangan, tanpa nisan, tanpa doa. Hanya mantra pesugihan yang membalut kematiannya. Sementara itu, di kejauhan, langit menggelap seolah alam turut murka. Sejak malam kematian Lastri, rumah megah Pak Hardi tidak pernah lagi terasa damai. Hawa dingin menyelimuti dinding-dinding tua bangunan itu, seolah kematian telah menempel dan menetap di setiap sudutnya. Malam pertama setelah penguburan Lastri, para pembantu terbangun oleh suara aneh, seperti isak tangis perempuan dari arah belakang rumah. Mereka saling berpandangan, tubuh menggigil, tapi tak seorang pun berani memeriksa. Dini hari menjelang, suara itu lenyap di telan sunyi. Hanya menyisakan aroma tanah basah yang menyengat, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Hardi mulai merasa ada yang aneh. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Lastri berdiri di ambang pintu kamarnya, mengenakan kain lusuh penuh tanah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca menatap penuh luka. Tangannya terjulur, seolah ingin meminta tolong. Pak Hardi terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Jantung berdegup kencang. Tiap malam begitu, ia mulai sering termenung. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat. Para pembantu satu persatu mengundurkan diri. Mereka mengaku tak tahan dengan suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, dan bayangan perempuan berambut panjang yang kadang muncul di lorong gelap. Nyi Surti, diam-diam ia juga mulai dilanda ketakutan. Apa yang dikiranya akan mendatangkan kekayaan, kini justru jadi awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Namun, harga dirinya mencegahnya untuk mengaku salah.